Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Pemirsa, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam tembang Lir Ilir. Di kesempatan yang lalu pada episode sebelumnya, sampailah kepada sebuah kalimat, yaitu cah angon penekno blimbing kui, lunyu yo penekno kanggo mbasuh dodot iro. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang dimaksudkan dengan cah angon adalah seorang kiai, seorang ulama, seorang sunan, atau seorang ustadz yang tentunya mengerti tentang syariat agama Islam. Cah angon penekno blimbing kui artinya, wahai sunan, wahai kiai, wahai ulama, wahai ustadz, ajarkan saya tentang hal yang 5, yaitu rukun Islam yang 5, yaitu membaca syahadat, sholat, kemudian puasa, zakat, dan menunaikan ibadah haji. Kemudian ditambahkan lunyu yo penekno. Artinya apa? Yaitu apapun kesulitan Anda, wahai kiai, wahai ustadz, wahai ulama, wahai sunan, tolong ajarkan kepada saya. Kesulitan bagaimanapun, sibuknya bagaimanapun, katanya mu'alaf yang baru masuk agama Islam ini memohon kepada cah angon itu untuk mengajarkan tentang hal yang 5, yaitu rukun Islam yang 5. Oleh sebab itu, cah angon penekno blimbing kui, lunyu yo penekno, dengan maksud dan tujuan kanggo mbasuh dodot iro. Kanggo mbasuh, untuk membersihkan dodot iro adalah baju saya. Yang dimaksudkan baju di sini adalah agama. Para mu'alaf yang baru masuk Islam, perpindahan dari agama lama kemudian menuju agama baru, yaitu Islam, maka tentunya mereka itu mohon bimbingan, mohon arahan, dan mohon untuk diajarkan tentang rukun Islam yang 5. Apapun kesulitannya, apapun kesibukannya, dari para kiai, ustadz, ulama, maupun sunan, itu adalah sebuah permohonan. Karena untuk membasuh dodot iro, untuk membersihkan dari kotoran-kotoran yang selama ini dia sandang. Karena seseorang yang baru berpindah agama dari agama lama menuju agama baru, maka perlu dibersihkan, yaitu untuk membersihkan dodot iro, artinya untuk membersihkan ageman-ageman yang lama.
Itulah yang dimaksudkan untuk kanggo mbasuh dodot iro. Dilanjutkan, dodot iro kumlintir bedaing pinggir, dondomono jelumatono kanggo sebo mengko sore. Pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa. Di dalam tembang ini kanggo mbasuh dodot iro. Kemudian dilanjutkan, dodot iro, agemanku, agamaku, kumlintir bedaing pinggir. Kumlintir di sini artinya adalah, kalau orang Jawa pada zaman dahulu itu pakaiannya adalah katun. Kalau lama tidak dipakai, kemudian ngelinting di bagian tepinya, kemudian ngelinting itu kemudian sobek di tengahnya. Kumlintir bedah ing pinggir. Artinya apa? Ini merupakan sebuah penyesalan yang sangat mendalam. Pengakuan yang sangat mendalam bahwa apa yang dia lakukan pada zaman dahulu sebelum memeluk agama Islam adalah merupakan sebuah kesalahan pribadi, sehingga digambarkan dosa-dosanya itu sampai dengan melintir, kumlintir, dan termasuk bedah. Bedah di sini menunjukkan sebuah dosa, sebuah kesalahan. Oleh sebab itu kalau diartikan kanggo basuh dodot iro kumlintir bedaing pinggir. Wahai agemanku, saya ini benar-benar belum mengerti apa-apa. Agama yang pernah saya peluk yang terdahulu merupakan sebuah kesalahan pada saya. Oleh sebab itu, kesalahan ini sungguh sangat mendalam. Itulah bedah, kumlintir, kemudian bedah. Ini menunjukkan sebuah dosa yang sangat besar. Makanya dondomono jelumatono, bedah yang seperti ini tidak hanya sekedar didondomi saja, tetapi juga harus dijulumati. Sebelum didondomi maka kelintingan pinggir dodot itu tadi harus diluruskan dulu dengan sangat hati-hati. Dondomono dijahit, tetapi sebelum dijahit adalah jelumatono. Benang-benang yang tidak karuan itu kemudian diluruskan, dikencangkan. Kemudian baru didondomi. Didondomi di sini mengandung pengertian apa? Dosa-dosa yang selama ini dia kerjakan, kesalahan-kesalahan yang selama ini dia lakukan, kemudian dirakit kembali dengan taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Didondomi, dirakit kembali, kemudian dengan hati-hati, harus dengan hati-hati. Jangan sampai ketika dondomi ini kemudian melakukan kesalahan-kesalahan sehingga tidak bisa rapat, sehingga perlu dijulumati. Untuk apa semuanya itu? Kanggo sebo mengko sore. Kanggo sebo. Sebo itu adalah sowan. Sebo itu adalah sowan kepada sesuatu orang, kepada orang yang sangat terhormat. Sebo kepada bupati, sebo kepada seorang raja. Tetapi di sini yang dimaksudkan sebo adalah yaitu menghadap kepada Malikin Nas,
yaitu rajanya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Kanggo sebo. Nah, sebo di sini adalah sowan, yang bisa diartikan adalah sebuah pertaubatan yang luar biasa, taubatan nasuha yang ditujukan kepada Allah untuk dirinya sendiri. Dan untuk selanjutnya adalah kanggo sebo mengkusuri. Mengkusuri. Sore di sini menunjukkan adalah waktu. Kalau malam hari adalah gelap, tetapi kalau sore adalah senja. Ada siang, ada pagi. Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Ini merupakan sebuah perjalanan waktu yang digambarkan adalah umur manusia. Kalau di sini menunjukkan mengkosore, artinya adalah untuk sangu ketika dalam keadaan sudah senja usia, sudah tua, tetapi belum sampai masuk kegelapan. Artinya kalau gelap adalah mati. Tetapi kalau sudah sore adalah dalam keadaan usia yang sudah senja. Artinya kanggo sebo mengko sore adalah untuk sangu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dalam keadaan usia yang sudah senja. Itulah yang dimaksudkan dengan kanggo sebo mengko sore. Kalau sudah begitu, bagaimana kelanjutan dari syair berikutnya? Kalau sudah begitu, maka perlulah yang disebut dengan mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangan. Kalau sudah begitu, sun surao, sora hihu. Pemirsa dimanapun Anda berada, mumpung padang rembulan. Rembulan itu adalah diibaratkan sebuah cahaya. Cahaya itu adalah nur. Nur itu adalah hidayah. Hidayah itu perlu dicari. Di samping hidayah itu pemberian Allah, maka perlu diikhtiari. Oleh sebab itu mumpung padang rembulane, artinya adalah mumpung ada orang yang menuntun, mumpung ada orang yang memberi pelajaran, mumpung ada ustadz, mumpung ada guru, mumpung ada kiai, mumpung ada ulama, dan mumpung ada sunan, yaitu orang-orang yang dengan lunyu-lunyu, kesulitan apapun, masih menyempatkan untuk mengajarkan tentang rukun Islam yang 5. Sehingga di sini seorang yang baru masuk Islam ini merasa dirinya mendapatkan sebuah hidayah, mendapatkan sebuah petunjuk yang berasal dari lantaran seorang guru, lantaran seorang ustadz, kiai, dan kanjeng sunan. Mumpung padang rembulan, kemudian mumpung jembar kalangan. Kalangan di sini menunjukkan sebuah tempat. Artinya apa? Tempat di sini mengandung pengertian
masih berada di bumi. Mumpung jembar kalangane bisa diartikan mumpung kita ini masih hidup di bumi, belum hidup di akhirat. Mumpung kita ini masih dalam keadaan diuji oleh Allah di bumi loko. Oleh sebab itu, mumpung jembar kalangane, artinya mumpung ada kesempatan untuk menerima pelajaran-pelajaran, kesempatan menerima dawuh dari Kanjeng Sunan, mumpung ada kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam, yaitu untuk menjalankan syariat agama Islam dengan benar. Itulah yang disebutkan mumpung padang rembulannya, mumpung jembar kalangan. Kalau sudah begitu, kalau sudah ada yang memberikan petunjuk, kemudian mumpung ada kesempatan belajar kepada para ulama, para kiai, para Kanjeng Sunan, maka perlulah sun surao. Artinya apa? Bersenang-senanglah, sun surao. Barulah kamu boleh bersenang-senang, boleh bersorak-sorak, bergembira, karena sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari seorang guru, ustadz, kiai, Kanjeng Sunan. Tapi jangan lupa, suraknya hanya kepada hi dan hu. Oleh sebab itu terkadang hi hu ini berubah menjadi hiu. Sun surao sura hihu. Jadi suraknya ini ditujukan kepada hi, yaitu ilahi. Dan suraknya hanya ditujukan kepada hu, yaitu Allahu. Jadi senang-senangnya ditujukan kepada Allah yang Maha Kuasa, sebagai rasa cinta kepada Allah. Karena dengan cinta kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh sangat indah. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam tembang ler iler ini, menjadikan kita mempunyai tanggung jawab kepada umat, lebih-lebih yaitu orang-orang yang belum memahami tentang syariat agama Islam. Sehingga kita, orang yang memahami tentang syariat agama Islam, harus memberikan penyuluhan kepada mereka-mereka. Tetapi juga sebaliknya, kepada mereka-mereka yang masih belum memahami tentang syariat agama Islam, dia juga punya kewajiban untuk bertanya kepada para kiai, para ustadz, para ulama, dan kalau zaman dahulu adalah kepada Kanjeng Sunan. Oleh sebab itu, semoga kita semuanya selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya diberikan keselamatan lahir dan batin, mulai di dunia sampai dengan
di akhirat, dan kita diberikan sebuah keseimbangan antara kehidupan di dunia bejo ono ing dunyane lan uga bejo ono ing akhirate. Seperti doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini keterangan-keterangan saya sebagai kelanjutan, yaitu nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam tembang Lir ini. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.